Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang masa penjajahan Belanda sewaktu di Indonesia. Apa saja yang akan saya jelaskan? Nah, jadi saya akan menjelaskan mulai dari awal kedatangan Belanda sendiri nih ke Indonesia sampai akhirnya Belanda berhenti untuk menjajah Indonesia. Nah, sebelum lanjut ke materinya, perkenalkan nama saya Nindya Rami Suhendi. Jadi, kita mulai materinya. Nah, awal kedatangan Belanda itu bermula saat Cornelis de Houtman ini pada tahun 1596 pergi bersama Peter Kaiser. Mereka itu disuruh untuk mencari kepulauan rempah-rempah, teman-teman. Nah, setelah akhirnya mereka berkelana ke sana kemari, akhirnya mereka mendapatkan sebuah informasi. Nah, mereka akhirnya dari sebuah informasi itu memutuskan untuk kembali nih ke Belanda. Setelah kembali ke Belanda, akhirnya mereka itu mendapatkan kesimpulan. Setelah berkelana jauh kan, akhirnya mereka mendapatkan kesimpulan bahwa ada satu tempat nih yang cocok untuk membeli rempah-rempah. Nah, tempatnya itu ada di Indonesia, lebih tepatnya ada di Banten. Jadi setelah mendapatkan kesimpulan itu, akhirnya Cornelis ini memimpin 4 kapal nih untuk pergi ke Banten. Dimana nama-nama kapalnya itu yaitu Amsterdam, Hollandia, Mauritius, dan juga Dwiftker. Nah, jadi begini kira-kira ilustrasinya teman-teman. Nah, setelah akhirnya mereka perjalanan jauh nih dari Belanda ke Banten ini, akhirnya uh, disambutlah baik dengan masyarakat Banten kan. Disambut baik oleh rakyat Banten, si Cornelis dan para awaknya ini. Namun, bukannya Cornelis ini membalasnya dengan baik juga, tapi dia malah bersifat kasar nih teman-teman. Padahal waktu itu rakyat Banten tuh saking baiknya sampai ada yang naik ke kapal, para awak ini yang barusan datang dari Belanda ini naik ke kapal hanya untuk sekadar menawarkan makanan dan juga dagangannya. Padahal nih teman-teman, tujuan awal Belanda itu murni hanya untuk membeli rempah-rempah, hanya untuk berdagang, membeli rempah dan kemudian didagangkan, uh, dan seperti pedagang lainnya gitu untuk mendapatkan keuntungan. Namun setelah berkembang lagi, mereka itu berubah. Jadi mereka itu malah jadi memonopoli perdagangan nih teman-teman. Setelah memonopoli itu, Belanda ini juga ingin menjajah nih jadinya teman-teman, menjajah Indonesia. Nah, akhirnya karena uh, si Cornelis ini waktu datang ke Banten ini bersifat kasar kan, setelah padahal rakyat Bantennya itu baik kepada Cornelis ini, akhirnya diusirlah Cornelis ini dari Banten. Nah, setelah pengusiran Cornelis ini, Belanda kembali lagi nih ke Banten. Belanda kembali lagi ke Banten, tapi berbeda pimpinan. Jadi dipimpin oleh Jacob van Eyck. Nah, dari situ Belanda ini berpikir kan, oh jadi awalnya tuh sebenarnya balik lagi karena mungkin pada saat Cornelis itu berpikir ada kesalahan nih, akhirnya balik lagi. Setelah balik lagi, awalnya sama nih tujuannya, sama untuk beli rempah-rempah untuk berdagang gitu kan. Cuma lama kelamaan sifatnya muncullah, jadi bersifat arogan, keras gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya sama nih, jadi memonopoli perdagangan juga. Setelah 2 kali pelayaran ini yang Belanda ini berhasil berlayar ke Banten ini, akhirnya jadi banyak nih teman-teman, banyak sekali kapal-kapal yang datang ke Indonesia pada saat itu.
Nah, karena banyak sekali yang datang ke Indonesia pada saat itu mulai dari perseorangan atau asosiasi dagang dari Belanda itu banyak sekali yang datang. Nah, pada tahun 1598 ini bisa dihitung sekitar 22 kapal nih banyaknya. Malah lebih parahnya lagi pada tahun 1602 itu lebih banyak lagi nih teman-teman. Itu ada sekitar 65 kapal yang dengan muatan penuh mulai dari membawa rempah-rempah dan sebagainya. Nah, dengan bertambah baiknya hubungan Indonesia dengan Belanda ini karena pembelian ini, akhirnya mulailah ada perselisihan-perselisihan antara pedagang Belanda dengan pedagang lokal nih. Dari situ akhirnya Belanda memutuskan untuk membuat asosiasi yang bernama VOC. Waktu itu didirikan pada tanggal 20 Maret 1602, di mana VOC itu yang punyai kantor pusat itu di Batavia yang sekarang bernama Jakarta ya teman-teman, dan dipimpin oleh Francois Meter. Nah, di dalam VOC sendiri ini mempunyai beberapa tujuan nih. Yang pertama itu, mereka itu ingin menguasai pelabuhan-pelabuhan dan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia nih. Kenapa mereka ingin menguasai pelabuhan-pelabuhan dan kerajaan? Karena mereka itu ingin mendapatkan keuntungan. Karena kan di pelabuhan itu banyak sekali orang yang lalu lalang membeli rempah-rempah. Dan kemudian kenapa juga mereka ingin mendapatkan pemerintahan kerajaan-kerajaan ini? Uh, karena Belanda ini juga ingin kerajaan ini menjadi miliknya itu karena dia ingin mempermudah segala sesuatunya tentang Belanda ini. Nah, selanjutnya itu Belanda juga melakukan monopoli perdagangan. Nah, terus tujuan yang terakhirnya juga yaitu untuk mengatasi perselisihan nih, seperti yang tadi dibilangin, untuk mengatasi perselisihan dari antara pedagang Belanda ini sendiri dengan pedagang Eropa lainnya. Jadi teman-teman, VOC ini melakukan monopoli perdagangan nih. Uh, Mereka tuh nggak segan-segan untuk mengancam para petani agar mereka itu para petani ini tuh menjual harga rendah tuh nggak boleh ke orang lain gitu. Jadi mereka tuh harus menjual harga rendah tuh hanya untuk Belanda. Nah, tapi cara mereka itu kasar teman-teman, jadi banyak sekali yang menderita pada saat itu. Nah, akhirnya banyak nih muncul perlawanan-perlawanan dari kerajaan-kerajaan yang berkuasa ini. Akhirnya nggak lama kemudian nih VOC ini mengalami kebangkrutan. Nah, salah satu faktornya yang pertama itu karena korupsi sendiri nih. Jadi di dalam karyawannya itu dia nggak cekatan gitu, terus karyawannya ini juga jadi kayak mengambil untung sendiri gitu, korupsi sendiri gitu kan. Terus banyaknya juga prajurit-prajurit VOC yang tewas dalam peperangan nih teman-teman. Terus juga banyak banget hutang-hutang VOC yang menumpuk akibat mereka itu membantu peperangan gitu kan. Setelah VOC bangkrut nih teman-teman, akhirnya dibubarkan dong. Untuk apa? Udah bangkrut kan. Nah, akhirnya uh, banyak banget nih, jadi akhir dari VOC ini banyak mengundang micu-micu, contohnya Inggris yang ingin menguasai Indonesia ini, karena pada saat itu Jawa adalah wilayah koloni Belanda Prancis yang belum jatuh ke tangan Inggris nih. Nah, pada akhir abad ke-18 ini terjadi peperangan nih teman-teman, peperangan di Belanda yang berperang melawan Prancis. Nah, dari peperangan itu Prancis lah yang memenangkannya. Nah, akhirnya Prancis ini mendapatkan kekuasaan berupa semua wilayah yang dijajah oleh Belanda pada saat itu diserahkan untuk Prancis ini. Akhirnya setelah Prancis menang, nah
Dipimpinlah Prancis ini oleh seorang yang bernama Napoleon Bonaparte ini. uh, Setelah menang ini, akhirnya si Napoleon ini menyuruh Dendles atau nama panjangnya yaitu Herman William Dendles ini untuk pergi ke Pulau Jawa dan memerintahkan di sana agar tidak ada lagi nih terjadi penyelewengan-penyelewengan gitu kan, tidak terjadi lagi kayak korupsi sebelum-sebelumnya. Pada saat pemerintahan Dendels ini banyak sekali kebijakan-kebijakan dan perubahannya. Mulai dari yang pertama itu militer. Jadi Dendels itu banyak sekali menarik orang-orang Indonesia itu untuk menjadi prajurit. Nah, terus yang kedua itu Dendels ini banyak banget nih membangun pabrik-pabrik senjata juga. Terus dia juga Dendels ini membangun benteng-benteng untuk pertahanan. Dan yang terakhir itu Dendles juga menerapkan Pringle-Stessel atau di mana semua rakyat itu diwajibkan untuk menanam kopi. Selain militer nih, ada juga yang terbawa juga nih perekonomian mereka nih. Jadi Dendles ini menjual tanah negara kepada pengusaha swasta Cina yang bernama Hou Tiko. Nah, selanjutnya Dendles juga menarik setinggi-tingginya itu dari uh, hasil panen kopi ini. Jadi dia menyuruh untuk panen setinggi-tingginya gitu. Selanjutnya ada kebijakan Verplichte Liberty nih, di mana rakyat Indonesia itu diwajibkan atau diusahakan untuk memberi hasil buminya kepada Belanda dengan harga yang telah ditentukan nih. Terus selanjutnya juga ada menerapkan kebijakan kontingenten, di mana kebijakan kontingenten itu jadi kita itu disuruh bayar pajak untuk hasil bumi kita sendiri. Jadi udah disuruh menjual hasil buminya kepada Belanda dengan harga yang ditentukan, kita juga harus membayar pajak kepada Belanda ini. Nah, selain militer dan ekonomi, ada juga politiknya nih, teman-teman. Di mana politiknya itu yang pertama ada, jadi Pulau Jawa ini dibagi menjadi 9 keresidenan, di mana pemimpin dari keresidenan ini dinamakan residen nih. Terus selanjutnya dia juga Dendles ini banyak mendirikan pengadilan. Nah, terus bupati-bupati yang ada di Pulau Jawa ini dijadikanlah pegawai oleh Belanda ini. Nah, yang paling terakhir adalah menghukum para pegawai yang curang. Jadi kalau ada yang curang, ada yang menaikkan gaji pegawainya, ada yang korupsi, Dendles ini menghukum mereka. Nah, selanjutnya ini ada juga Dendles ini menyuruh rakyat yang ada di Pulau Jawa pada saat itu untuk melakukan pembangunan jalan raya nih. Melakukan pembangunan jalan raya mulai dari Anyer sampai dengan Panarukan nih. Di mana sistem yang dilakukan untuk melakukan pekerjaan itu yaitu sistem kerja rodi atau bisa juga di sistem kerja paksa ya, teman-teman. Selain itu, ternyata lama-kelamaan Dendles ini tuh sikapnya itu mulai terlihat nih teman-teman, dimana sikap Dendles itu kasar sekali terhadap Raja Jawa pada saat itu, dimana dia itu menyuruh Raja Jogja dan Solo untuk mengakui bahwa Raja Belanda ini adalah junjungan dari mereka nih teman-teman. Jadi kayak uh, Raja Solo dan Jawa ini disuruh untuk mengakui bahwa mereka tuh juga menaati Raja Belanda ini juga gitu. Nah, terus selanjutnya yaitu Sultan Banten pada saat itu, karena Banten itu tidak ingin melakukan kerja jalan raya ini, melakukan Rose Broadway ini, akhirnya Sultan Banten ini diasingkan oleh Dendles nih teman-teman. Nah, jadi Dendles ini ditarik lagi nih kembali oleh Bonaparte itu, ditarik kembali ke Belanda karena pada saat itu Bonaparte itu
sebenarnya menolak nih, menolak kan saat itu Dendels ini menjual tanah negara ke pengusaha Cina kan, pengusaha swasta Cina. Sebenarnya hal itu tuh ditolak oleh, tidak disetujui oleh Bonaparte ini, tapi Dendels tetap melakukannya. Dan eh, karena sifatnya yang keras dan arogan ini, banyak sekali waktu itu rakyat-rakyat itu menyebutnya dengan gubernur tangan besi nih, karena saking kerasnya si Dendels ini. Nah, dan juga kenapa alasan Dendels ini ditarik kembali, karena Dendels ini diperintahkan untuk memimpin Prancis, karena pada saat itu ada peperangan yang diserang oleh Rusia nih teman-teman. Nah, karena si Dendels ini mempunyai hubungan yang tidak baik dengan Raja Jawa ini, akhirnya Bonaparte juga menariknya itu karena takut Dendels ini bisa memicu Inggris untuk menjajah Indonesia ini, untuk merebut semua yang ada gitu kan. Nah, selanjutnya yaitu sistem tanam paksa nih atau kultur stelsel. Nah, jadi Belanda ini mengirim kembali nih Johannes van den Bos ini untuk menyelamatkan dari kebangkrutan kan, karena sebelumnya pada saat itu lagi jaya-jayanya dan mereka mengalami kebangkrutan itu sebelumnya yang ada di Voyage itu. Akhirnya si Johannes van den Bos ini diperintahkan untuk balik lagi untuk melakukan sesuatu sistem yang bisa memperbaiki kas negara ini. Kemudian akhirnya Johannes van den Bos ini menerapkan sistem kultur stelsel ini, tanam paksa ini. Uh, jadi para petani itu disuruh untuk menanam tanaman yang pada saat itu sangat dibutuhkan, contohnya seperti teh dan kopi. Nah, Belanda ini menyuruh para petani itu menjualnya dengan harga rendah kepada Belanda, dan padahal Belanda pada saat itu menjual kembali dengan harga yang sangat tinggi. Akhirnya pada tahun 1870 sistem tanam paksa ini dihapuskan karena tidak sesuai kan dengan hak kemanusiaan gitu, karena dia keras, kasar, dan sangat membebani lah. Akhirnya setelah dihapus, dikeluarkanlah undang-undang agraria dan undang-undang gula ini. Nah, setelah kultur stelsel ini dihapuskan, muncul lagi nih, nggak ada habisnya ya guys, muncul lagi kebijakan pintu terbuka. Nah, dari kebijakan pintu terbuka ini, Belanda itu banyak mendirikan pabrik-pabrik gitu guys. Jadi mendirikan pabrik-pabrik yang milik swasta. Terus selanjutnya, dari kebijakan pintu terbuka ini, Belanda itu mengeksploitasi manusia nih. Jadi banyak sekali mengerahkan rakyat-rakyat dengan tipu daya, pokoknya dengan kesewenangan-wenangannya tuh, dengan kekerasan kasar itu. Um, dan pada saat itu muncullah nih kata kuli ini. Jadi muncul kata kuli, akhirnya diberlakukanlah nih aturan kuli ordo nanti ini pada tahun 1881. Nah, karena mereka disuruh bekerja terus kan dari pagi hingga menjelang sore, yang walaupun uh, rakyat pada saat itu diberi makan, minum, dan diberikan rumah, tapi rumah itu tidak layak huni nih. Akhirnya karena mereka dipaksa terus, banyak sekali yang kabur dari pekerjaannya. Nah, akhirnya karena Belanda tahu nih banyak sekali orang-orang yang kabur dalam pekerjaannya, akhirnya dia menerapkan aturan kembali, di mana bagi pekerja yang kabur ini akan mendapatkan hukuman berupa denda, disekap, atau juga dipanjangin, dan juga bisa dipaksa kerja tanpa diberi upah nih, dan juga bisa sampai dibunuh guys, dan juga bisa sampai melakukan pembunuhan nih. Nah, setelah dari kebijakan pintu terbuka itu, akhirnya muncullah nih politik etis atau politik balas budi teman-teman. Jadi Belanda ini akhirnya mengetahui kan
sadar gitu, Belanda tuh akhirnya sadar bahwa selama ini kan rakyat Indonesia yang menjalankan semuanya. Jadi akhirnya Belanda mau nih balas budi nih ke Indonesia. Akhirnya balas budi itu dilakukan oleh Belanda sebenarnya juga untuk mensejahterakan rakyat Indonesia pada saat itu. Nah, karena diberikan balas budi ini, diberikan edukasi ini, walaupun edukasinya itu pada saat itu hanya bisa pada kaum bangsawan saja nih teman-teman, tapi muncullah nih dari dari balas budi itu muncullah gerakan nasionalisme nih, dimana pada saat itu uh, pelajar Batavia itu mendirikan asosiasi yang bernama Budi Utomo. Nah, pada saat itu juga ada ide yang sangat penting, di mana muncullah Sumpah Pemuda yang dideklarasikan pada tahun 1928. Pertama, karena munculnya gerakan nasionalis itu akhirnya memicu nih Belanda akhirnya mengetahui, dan akhirnya Belanda juga melakukan pembersihan nih terhadap gerakan tersebut. Selanjutnya, puncaknya itu pada saat tokoh nasionalis seperti Soekarno dan Hatta ini dipenjarakan nih oleh Belanda, yang dimana hal itu memicu para pemuda itu uh, jadi nasionalisnya itu semakin menggebu-gebu nih, jadi mereka tuh semakin marah gitu kan terhadap Belanda. Akhirnya pertempuran itu terjadi di mana-mana nih, dan juga rakyat Indonesia pada saat itu mendirikan atau membangun memulainya muncullah Tentara Nasional Indonesia ini pada saat itu. Selanjutnya yaitu ini udah mulai akhir dari Belanda nih teman-teman, dimana Indonesia tuh udah mulai berakhirnya dijajah oleh Belanda ini, karena pada saat itu terjadinya Perang Dunia Kedua nih di Belanda sana. Jadi di Belanda sana itu Belanda itu berperang, dan Belanda itu akhirnya ditaklukkan oleh Jerman nih, dimana Belanda pada saat itu akhirnya mengumumkan keadaan siaga, dan juga karena keadaan siaga itu Belanda akhirnya mengalihkan nih kegiatan ekspornya kepada Jepang untuk Amerika Serikat dan Inggris ini. Karena telah diserahkan oleh Jepang pada saat itu, akhirnya Jepang juga nih menaklukkan Asia nih teman-teman. Jadi Jepang menaklukkan Asia pada tahun 1941. Nah, pada tanggal 27 Februari 1942 ini, Jepang berhasil nih menaklukkan armada gabungan Amerika, Belanda, Inggris, dan juga Australia nih. Karena Jepang melakukan serangan terus-menerus, akhirnya Jepang mulai menginjakan lah di Pulau Jawa ini, teman-teman. Nah, karena Jepang terus-menerus menyerang Belanda, akhirnya Belanda juga menyerah dong. Jadi akhirnya Gubernur Hindia Belanda ini menyatakan menyerah kepada Jepang, di mana pada saat itu Gubernur Hindia Belandanya yang bernama Van Steenvoort. Setelah menyerah, akhirnya ditangkaplah nih gubernur itu oleh Jepang. Nah, disitulah berakhirnya penjajahan Belanda. Walaupun sebenarnya penjajahan di Indonesia belum berakhir, tetapi disitulah akhir dari penjajahan Belanda. Terima kasih yang sudah nonton. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.